Setelah kalian kemarin sudah mempelajari beberapa pola bilangan, yang mana pola bilangan yang kemarin sudah dipelajari memiliki pola tertentu dan memiliki nama. Jadi karena pola kemarin bisa unik dengan memiliki pola yang unik, sehingga pola-pola tersebut bisa dikenali dan memiliki nama. Nah, untuk kali ini kita mempelajari masih pola bilangan, tetapi pola bilangan itu yang secara umum dan pastinya memiliki variasi yang sangat banyak. Karena memiliki variasi yang banyak, maka untuk menyelesaikan materi atau soal-soal tentang pola bilangan ini, kuncinya adalah menggunakan logika masing-masing. Artinya apa? Maka ada kemungkinan caranya untuk menyelesaikan pola yang diberikan, pola bilangan yang diberikan, mungkin satu dengan yang lainnya berbeda. Yang penting asal kita bisa menemukan pola yang tepat, walaupun caranya berbeda, tapi akan tetap mendapatkan jawaban benar yang sama, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, kita mulai dari contoh yang pertama. Oke, sudah ditentukan 3 suku setelah pola. Misalkan saya berikan untuk contoh yang pertama, yaitu adalah, misalkan kita punya pola bilangan 3, kemudian 7, kemudian 11. Nah, kemudian kita diminta menentukan 3 suku yang pertama setelah pola bilangan tersebut. Oke, kalian lihat 3 ke 7, kemudian 7 ke 11. Nah, ini kita bisa cek 3 ke 7 ini tambah 4. Kemudian 7 ke 11 ini juga tambah 4. Oke, dari sini ini memiliki pola yang selalu bertambah 4. Berarti nanti di sini yang 11 kalau ditambah 4, maka jawabannya adalah 15. Kemudian 15 kalau ditambah 4, maka jawabannya 19. Kemudian 19 kalau ditambah 4, jawabannya 23. Itu berarti jawabannya 3 suku setelah pola 3, 7, dan 11, maka yaitu adalah ada 15, 19, dan 23. Kemudian contoh yang kedua, masih sama, misalkan tentukan 3 suku setelah pola. Misalkan untuk contoh yang kedua 8, 5, kemudian 2. Nah, kita tentukan 3 suku setelahnya. Oke, 8 ke 5 ternyata dia minus 3. 5 ke 2 juga minus 3. Nah, maka ini kemungkinan dan dipastikan ini polanya selalu minus 3. Berarti 2 minus 3, yaitu minus 1. Minus 1 kemudian minus 3 itu negatif 4. Kemudian negatif 4 minus 3 yaitu negatif 7. Jadi 3 suku setelah pola 8, 5, 2 yaitu adalah negatif 1, negatif 4, kemudian negatif 7. Nomor 1 dan nomor 2 karena memiliki beda atau selisih yang tetap secara terus-menerus, baik itu beda atau selisihnya bertambah terus seperti contoh nomor 1, atau berkurang terus seperti contoh nomor 2, maka nanti untuk
barisan bilangan pada contoh nomor 1 maupun contoh nomor 2 itu dikategorikan sebagai barisan aritmatika. Untuk barisan aritmatika sendiri, materi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Nah, contoh selanjutnya misalkan untuk menentukan 3 suku setelah pola bilangan, misalkan ada 3, 6, 12. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan 3 suku setelahnya. Nah, kita amati 3 ke 6, kemudian 6 ke 12. Kalau misalkan 3 ke 6 misalkan plus 3, berarti kan harusnya 6-nya itu kalau plus 3 berarti harusnya ke 9, bukan ke 12. Berarti 3 ke 6 itu berarti dia bukan plus 3. Nah, itu salah satu contoh berpikir atau berlogikanya seperti itu. Nah, 3 ke 6 kita coba mungkin dikali 2. Nah, 3 ke 6 dikali 2. Kita cek 6 ke 12 apakah benar dikali 2. Ternyata betul. Oh, berarti untuk barisan yang ini polanya adalah dikalikan 2. Berarti 12 dikalikan 2 yaitu 24. Kemudian 24 dikalikan 2 yaitu 48. 48 dikalikan 2 yaitu 96. Oh, jadi 3 suku setelah pola 3, 6, dan 12 ternyata dia dikalikan 2 yaitu adalah 24, 48, dan 96. Contoh selanjutnya nomor 4. Misalkan ada barisan 6, kemudian 3, setelah itu 3 per 2. Kita diminta untuk menentukan 3 pola setelahnya. Kita cek lagi 6 ke 3, habis itu 3 jadi 3 per 2. Oh, ternyata ini polanya dibagi 2. Nah, untuk mempermudah penghitungan, dibagi 2 itu kan artinya sama dengan dikali setengah. Jadi biar lebih mudah, maka kita gunakan saja ini dikali setengah. Ya. Nah, ini dikali setengah. Itu kan sama. 6 kalau dikali setengah kan jadinya 3. Kemudian 3 dikali setengah itu 3 per 2. Maka untuk selanjutnya 3 per 2 ini kita dikalikan setengah. Nah, berapa? Oh, ternyata 3 per 4. Kemudian 3 per 4 dikalikan setengah, ternyata 3 per 8. Kemudian 3 per 8 dikalikan setengah, ternyata 3 per 16. 3 sukunya 3 per 4, 3 per 8, kemudian 3 per 16. Untuk contoh nomor 3 dan 4, karena polanya secara terus-menerus itu dikalikan atau menjadi sebuah rasio, maka untuk contoh nomor 3 dan nomor 4, barisan tersebut bisa dikategorikan sebagai barisan geometri. Untuk contoh selanjutnya, tentukan 3 suku setelah pola 2, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 17. Oke, kita analisa dulu. 2 ke 5 itu tambah 3. Kemudian 5 ke 10 ini tambah 5. 10 ke 17 tambah 7. Oke, kita amati polanya. Bertambah 3, kemudian bertambah 5, kemudian bertambah 7. Maka bisa dipastikan
setelahnya adalah bertambah 9. Maka berapa? 17 tambah 9, 26. Selanjutnya bagaimana? Berarti selanjutnya dipastikan bertambah 11. Maka 26 ditambah 11, 37. Dan pola selanjutnya adalah 37 ditambah 13. Maka bisa dipastikan jawabannya adalah 50. Nah, kalian amati nambah 3, nambah 5, nambah 7, dan seterusnya sampai yang ingin kita cari adalah 3 pola setelahnya. Berarti sampai ditambah 13. Kalau kalian amati lebih detail lagi, 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 7 juga tambah 2, dan seterusnya ternyata tambah 2. Nah, untuk contoh nomor 5, ini bisa dikategorikan juga sebagai barisan aritmatika, tetapi barisan aritmatika bertingkat. Karena ketika bertingkat baru polanya itu bertambah secara tetap, yaitu tadi bertambah 2 terus setelah bertingkat dari 3, 5, 7, dan seterusnya.